Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi untuk mahasiswa ibu, baik itu kelas A maupun kelas B. Baiklah, sebenarnya ini sudah masuk pertemuan kita yang ke-14, yaitu tentang manajemen bisnis syariah. Ini kemarin Pak Rapid patutnya masuk pertemuan ini, jadi nggak apa-apa ibu dulu yang masuk. Mungkin pertemuan selanjutnya yang terakhir pembahasan tentang perbankan syariah itu nanti mungkin bisa jadi Pak Rapid yang masuk ya. Oke, manajemen bisnis syariah secara bahasa syariat, syariah berarti sumber air minum, mawrid al-ma'zil al-istiqah atau jalan lurus, at-tariq al-mustaqim. Sedang secara istilah syariah bermakna perundang-undangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia, baik menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian yang kita pakai maupun muamalah. Muamalah maksudnya sini adalah interaksi sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Gunanya apa? Gunanya meraih kebahagiaan di dunia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi, ya, nanti kita bahas satu-satu. Oke, menurut strategi Antonio, sebelum masuk ke pengertian Profesor Owen, Alwit dan Han atau Norton. Ya, menurut strategi Antonio, syariah mempunyai keunikan tersendiri. Syariah tidak saja berkomprehensif tetapi juga universal. Maksudnya universal bermakna bahwa syariah dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat oleh setiap manusia. Keuniversalan ini terutama pada bidang sosial itu ekonomi, yang tidak membeda-bedakan antara kalangan muslim dengan non-muslim. Syariat marketing, dengan mengacu pada pengertian tersebut, ini ada lagi menurut Hermawan Kartajaya dan Sakersula, ya, dalam bukunya memberi pengertian bahwa bisnis syariah adalah bisnis yang santun, bisnis yang penuh kebersamaan, penghormatan atas hak masing-masing setiap individu, yang cenderung normatif dan terkesan jauh dari kenyataan. Bisnis ini dapat dalam praktiknya itu bisa dicontohkan dengan bisnis tren masa depan. Menurut Profesor Owen, bisnis adalah suatu perusahaan yang berkaitan dengan produksi dan distribusi barang untuk dijual kembali ke pasar atau memberikan harga dalam setiap barang ataupun jasa untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Alwix dan Han, bisnis adalah setiap perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan serta menyediakan barang atau jasa yang diperlukan masyarakat atas dasar kesediaannya dalam membeli atau membayar. Ini menurut Norton. Bisnis merupakan suatu pertukaran barang jasa ataupun uang dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ini beberapa menurut Profesor Diksi, suatu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi yang berkepentingan mengusahakan kegiatan tersebut. Menurut William Pagel, mengatakan bahwa bisnis ialah suatu kegiatan yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang dan jasa yang bisa diklasifikasikan dalam kegiatan-kegiatan ini. Ini adalah beberapa menurut Ron dan Petrello, menurut Stanford. Saya dilihat sendiri, Selman dan Jackson. Menurut Harvard, menurut Merriam Webster, bisnis merupakan segala aktivitas pembuatan dan jual beli barang jasa
sama aja untuk seperti kemudian ditukar dengan uang. Kegiatan pekerja merupakan suatu pekerjaan atau jumlah kegiatan tersebut terselesaikan oleh sebuah perusahaan pabrik maupun toko. Jadi bisnis syariah itu suatu kegiatan yang berhubungan dengan produksi, distribusi, barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat berorientasi laba atau profit yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha yang saya lakukan untuk memproduksi dan mendistribusikan serta menyediakan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat dan kesediaan membayar atau membeli untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Apa yang dimaksud dengan prinsip syariah? Prinsip dasar dan etika dalam bisnis syariah itu ada empat prinsip dalam ilmu ekonomi Islam yang masih diterapkan dalam bisnis syariah. Itu yang pertama, tauhid ada di pertemuan pertama kita. Makanya ibu tegaskan di pertemuan pertama materi kita tauhid, satuan, yaitu keseimbangan dan kesejajaran atau equilibrium atau disebut dengan kehendak dan kebebasan, free will. Ini ada di pertemuan ketiga juga, dan tanggung jawab, responsibility. Tauhid maksudnya mengantarkan manusia pada pengakuan akan keesaan Allah. Ini prinsip etika bisnis yang pertama, ketauhidan. Keesaan Allah selaku Tuhan semesta alam dalam kandungannya meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini bersumber dan berakhir kepadanya. Dialah pemilik mutlak yang semua diciptakannya. Oleh sebab itu segala aktivitas ini ya khususnya dalam muamalah atau bisnis manusia hendaklah mengikuti aturan-aturan yang ada, jangan sampai menyalahi batas-batasan yang telah diberikan. Termasuk pada tadi ya. Yang prinsip kedua, prinsip dasarnya itu adalah keseimbangan dan kesejajaran. Menunjukkan adanya keadilan sosial untuk kehendak bebas. Manusia mempunyai suatu potensi dalam menentukan pilihan-pilihan yang beragam karena kebebasan manusia tidak dibatasi. Tetapi dalam kehendak bebas yang diberikan Allah kepada manusia harus sejalan dengan prinsip dasar diciptakannya manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Sehingga kehendak bebas itu harus sejalan dengan kemaslahatan kepentingan individu, terlebih lagi pada kepentingan umat. Prinsip yang lainnya itu tanggung jawab. Terkait erat dengan tanggung jawab manusia, aktivitas yang dilakukan itu harus kepada Tuhan, tanggung jawabnya kepada manusia sebagai masyarakat kepada Tuhan juga, karena manusia hidup tidak sendiri, dia tidak lepas dari hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial ya. Tanggung jawab kepada Tuhan tentunya di akhirat nantinya seperti apa. Tanggung jawab kepada manusia didapat berupa hukuman formal maupun hukuman non formal yang dapat seperti sanksi, hukuman moral dan sebagainya. Sementara ini ya, menurut Bacon terdapat 5 aksioma dan ekonomi Islam. Bagian kelima itu adalah benevolence atau dalam Islam lebih banyak dikenal dengan ihsan. Ihsan adalah kehendak untuk melakukan kebaikan hati dan meletakkan bisnis pada tujuan berbuat kebaikan. Kelima prinsip tersebut secara operasional perlu didukung dengan suatu etika bisnis yang akan menjadi prinsip-prinsip tersebut terwujud, yaitu pelaku bisnisnya harus jalan. Ini dijelaskan ya. Ini prinsip dasar tadi ada 4 dan satu lagi ditambah menurut Bacon yaitu ihsan ya. Menurut prinsip syariah hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan penetapan fatwa di bidang syariah pasal 1 angka 12 Undang
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Jadi prinsip syariah dalam bisnis ini ada fatwanya. Dalam prinsip syariah dalam bisnis adalah prinsip-prinsip hukum Islam yang telah membumi melalui fatwa MUI terhadap berbagai macam kegiatan bisnis yang berkembang di tengah masyarakat. Ini ada prinsip hukum Islamnya telah dikonkretkan dalam fatwa SM MUI jenis usaha yang tertentu juga nanti ada kita ini ya. Ada prinsip syariah itu baik makro maupun mikro. Makro yang luas bersifat umum berlaku di semua abad, sedangkan menurut mikro yang kecil, bisnis kecil itu harus dapat tertentunya jelas. Etika dipahami dalam hukum Islamnya ya ini tadi ya. Coba kita bahas prinsip dalam hukum Islam. Prinsip syariah dalam bisnis hukum Islam itu berkaitan dengan kegiatan perbankan, fatwa, jelas, perbankan syariah. Ini contohnya teknologi sahih jenis bisnis bank pertama konsepnya jelas, produknya apa yang dia tawarkan, fatwanya apa. Nih teknis dengan regulasi seperti apa. Fatwanya ya. Ini ada fatwa MUI telah mengeluarkan kurang lebih 116 fatwa terkait bisnis syariah. Masing-masing fatwa terhadap jenis-jenis bisnis syariah memiliki aspek hukum tersendiri, memiliki prinsip syariah yang lebih spesifik, prinsip mikro syariah seperti apa. Ada 116 fatwa MUI tersebut, itulah diantara jenis-jenis bisnis syariah yang telah menjadikan hukum positif. Ini perbedaan industri perbankan konvensional dan industri perbankan syariah. Ini berdasarkan kriteria industri bank konvensional pendapatannya itu bank konvensional, sedangkan industri bank syariah itu bagi hasil atau margin. Sedangkan berdasarkan kriteria objek investasi halal ya, bagi bank konvensional itu halal bagi dia mendapatkan penghasilan. Industri bank syariah halal saja. Hubungan hukum kreditur debitur, kesamaan hak, sini industri bedanya. Sini sistemnya bukan dari Islam, sedangkan kalau industri syariah itu dari Islam. Hitungannya mikro basic, di sini harus terikat. Nih beberapa perbedaan bunga, hasilnya pasti ya. Kalau dari non konvensional tidak dari bank konvensional tidak berubah sejak awal, tidak kenal rugi tetapi selalu untung, zalim menganiaya orang lain, emosional, tidak takut azab Allah, ancaman neraka, dilarang dalam Islam. Sedangkan konsep dalam bank syariah hasilnya tidak pasti, berubah sesuai keadaan usahanya seperti apa, bisa rugi, bisa untung, tidak zalim, rasional, takut azab Allah ya, dijanjikan keberkahannya, dicontohkan Rasulullah dan sahabat Rasulullah itu dengan menggunakan akad. Sistem ekonomi syariah ini dari keuangan, pengembangan bisnis, perilaku ekonomi, baru masuk ke etika ekonomi. Tentang bagaimana etika bisnis syariah? Etika dipahami sebagai standar prinsip yang mengatur hidup manusia. Berbeda dengan moral, etika merupakan refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik dan buruk. Menipu orang lain adalah buruk. Ini berada pada tataran moral. Sedangkan kajian kritis dan rasional mengapa menipu itu buruk dan apa alasan pikirannya merupakan lapangan etika. Perbedaan antara moral dan etika sering kabur atau cenderung disamakan. Intinya moral dan etika diperlukan manusia
supaya hidupnya teratur dan bermartabat. Orang yang menyalahi etika akan berhadapan dengan sanksi masyarakat berupa pengucilan, bahkan pidana. Bisnis merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kegiatan manusia. Sebagian dari kegiatan ekonomi manusia. Bisnis juga dihadapkan pada pilihan penggunaan faktor produksi secara efisien dan efektivitas berdasarkan perilaku kalangan pembisnis. Ya, perbedaan etika bisnis syariah dengan etika bisnis yang kita pahami selama ini terletak pada landasan tauhid dan orientasi jangka panjang yaitu akhirat. Ya, prinsip ini dipastikan lebih mengikat dan tegas sanksinya. Etika bisnis syariah memiliki dua cakupan. Pertama, cakupan internal. Maksudnya, berarti perusahaan yang memiliki manajemen internal yang memperhatikan aspek kesejahteraan karyawan, perlakuan yang manusiawi dan tidak diskriminatif plus pendidikan. Nah, sedangkan yang kedua, cakupan eksternal seperti apa? Meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, kejujuran, dan tanggung jawab. Demikian pula kesediaan perusahaan untuk memperhatikan aspek lingkungan dan masyarakat sebagai stakeholder perusahaan tersebut. Ya, etika yang diabaikan bisa membuat perusahaan kehilangan kepercayaan dari masyarakat, bahkan mungkin dituntut di muka hukum. Manajemen yang tidak menerapkan nilai-nilai etika dan hanya berorientasi pada laba saja tujuannya jangka pendek ya, tidak akan mampu bertahan atau survive dalam jangka panjang. Jika demikian, pilihan berada di tangan kita, apakah memilih keuntungan jangka pendek dengan mengabaikan etika atau memilih keuntungan jangka panjang atau akhirat dengan komit terhadap prinsip-prinsip etika yang ada dalam bisnis syariah. Kita lebih menentukan bagaimana cara kita mau yang jangka pendek atau jangka panjang. Landasan nilai dalam sistem ekonomi syariah. Ini landasan nilai normatif sudah dijelaskan dari landasan akidah, akhlak syariah, landasan etika, filosofis terkait pada nilai dinamis yang terdapat ya dalam landasan filosofis itu ada kepemilikan dan pemanfaatan keseimbangan jelas keadilannya ada. Landasan nilai instrumen itu ada beberapa yaitu kewajiban zakat, larangan riba, kerjasama ekonomi dan sosial dan peran negara. Jadi bisnis syariah semua aktivitas perekonomian berorientasi profit keuntungan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Penjelasan pasal 49 perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, realansi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, itu sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, itu semua disebut dengan bisnis syariah. Menurut Herman Kartajaya dan Syakir Sula, tadi ada di bab pertama dibahas ya, bisnis syariah adalah bisnis yang santun, bisnis yang penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing. Ya, kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi yang berkepentingan atau mengusahakan kegiatan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Di sini, bagaimana hukum terapan bisnis syariah? Konsep produktif yang baru fatwanya ada, teknis normatif dan operation jadi sudah bahas. Aktivitas bisnis seperti apa jelas, kata bisnis dan syariahnya dengan seperti apa. Tadi dah bahas ya, jenis-jenis bisnis syariah itu ada bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi, ini reksadana, obligasi gitu ya. Nah ini ada tugas contoh-contoh bisnis syariah yang real dalam masyarakat, yang ada dalam masyarakat. Selain contoh ini, selain 7 jenis-jenis bisnis ini, ya, selain ini ya, yang ada di masyarakat, nah, contohnya apa? Sebutkan 7 contoh. Ya, ketika bisnis syariah
Dan yang dijelaskan di awal tadi ada 4 kelima tadi ya. Z sini Z etika bisnis syariah berlaku para pelaku bisnis syariah. Perspektifnya jelas ketika bisnis syariah nilai kepatuhan ekuitas keindahan estetik. Nilai-nilai etika bisnis syariah selalu berpijak pada nilai-nilai rupiah. Memiliki pemahaman terhadap jenis yang halal dan haram jelas benar secara syar'i dalam implementasi, berorientasi pada hasil dunia dan akhirat, berorientasi pada kebahagiaan abadi yaumil akhir. Penyelesaian sengketa bisnis syariah, gugatan, kontrastasi seperti apa, akad, dan saudara janji, ada kerugian di sini. Itu perbuatan melawan hukum syariah, berarti tidak melanggar hukum syar'i. Nah ini gugatan, ada 2 berarti ya. Di sini tugasnya ini contoh-contoh bisnis syariah yang real dalam masyarakat. Dan satu lagi contoh-contoh gugatan dalam bisnis syariah. Ketika ada 7 ya. Sebelum ibu akhiri, ini ada ciri khas bisnis syariah itu selalu ada 5. Selalu berpijak pada nilai rupiah, memiliki pemahaman terhadap bisnis halal dan haram secara benar secara syar'i dan implementasinya, berorientasi pada hasil dunia dan akhirat. Yang kelima, namun seorang muslim yang soleh tentu bukan hanya itu yang jadi orientasi hidupnya, namun lebih dari itu yaitu kebahagiaan abadi yaumil akhir. Ketika itu ya. Bagaimana akad dalam bisnis syariah? Dalam setiap transaksi Islam akan memegang peranan yang sangat penting. Akad ibaratkan sebuah dinding yang sangat tipis dan dengannya terpisah antara yang sah dan tidak. Secara bahasa, akad atau perjanjian itu digunakan untuk banyak arti. Yang keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau perhubungan terhadap 2 hal. Sementara akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Karena akad istilahnya dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan kata harus. Sedangkan diantaranya ada firman Allah, ya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Jual beli dan sejenisnya adalah akad atau perjanjian dan kesepakatan. Jadi setiap hal yang diharuskan seseorang atas dirinya sendiri, baik berupa nazar, sumpah, dan sejenisnya disebut sebagai akad. Ada lagi rukun-rukun akad atau perjanjian. Yang pertama, 2 pihak atau lebih saling terkait dengan akad. 2 orang yang lebih terikat dengan akad adalah 2 orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam perjanjian. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses perjanjian sehingga perjanjian atau akad tersebut dianggap sah. Kemampuan tersebut terbukti dengan dengan 3 kemampuan. Pertama, kemampuan membedakan yang baik dengan yang buruk. Dan ini apabila pihak-pihak tersebut sudah berakal lagi balik dan tidak dalam keadaan tercekal, orang yang tercekal karena dianggap idiot atau bangkrut total tidak sah melakukan perjanjian. Yang kedua, itu pilihan tidak sah akad dilakukan orang di bawah paksaan. Kalau paksaan itu terbukti, misalnya ya, orang yang berhutang dan butuh pengalihan hutangnya, atau orang yang bangkrut lalu dipaksa untuk menjual barangnya untuk menutupi hutangnya. Yang ketiga, akad itu dapat dianggap berlaku bila tidak memiliki pengadaian yang disebut syiar atau hak pilih, seperti syiar syarat, hak pilih menetapkan persyaratan, syiar ariyah, atau hak pilih dalam melihat dan sejenisnya. Itu
Terus yang kedua akad sesuatu yang diikat dengan akad, dan ini barang yang dijual dalam akad jual beli atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Nah, dalam ini ada beberapa syarat sehingga akad tersebut dianggap sah. Yaitu pertama, barang tersebut harus suci atau meski pun terkena najis bila dibersihkan. Oleh sebab itu, akad usaha ini tidak bisa diberlakukan pada benda najis secara zati, seperti bangkai, atau benda yang terkena najis namun tidak mungkin menghilangkan najisnya, seperti cuka, susu, benda cair sejenisnya yang terkena najis. Namun, kalau mungkin dibersihkan boleh-boleh saja. Yang kedua, barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang syariat karena fungsi legal dari suatu komoditi menjadi dasar nilai dan harga komoditi tersebut. Yang ketiga, komoditi harus bisa disejahterakan. Yang keempat, barang yang dijual harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan. Kelima, harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad jual beli bila merupakan barang-barang yang dijual langsung, dan harus diketahui ukurannya, jenisnya, dan kriterianya apabila barang-barang itu berada dalam kepemilikan namun tidak berada di lokasi transaksi. Bila barang-barang itu dijual langsung, harus diketahui wujudnya seperti mobil tertentu atau rumah tertentu sejenis lainnya. Namun, kalau barang-barang itu hanya dalam kepemilikan seperti jual beli, sekarang ini dalam akad jual beli asyal, di mana seorang pelanggan membeli barang yang diberi gambaran dan dalam kepemilikan penjual, maka disyaratkan harus diketahui ukuran, jenis, dan kriterianya. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya barang siapa yang melakukan jual beli asalan yang hendaknya ia mengesannya dalam suatu takaran atau timbangan serta dalam batas waktu yang jelas. Kerjasama syirkah dalam bisnis syariah. Seperti apa bisnis syariah? Ya, sebagaimana bisnis pada umumnya yang dibangun atas kerjasama berbagai pihak dalam mengembangkan usahanya. Namun, kerjasama dalam bisnis syariah tidak hanya dibangun atas dasar keridhaan Allah, atas dasar keuntungan dan pertimbangan aspek duniawi saja, namun juga dibangun atas dasar keridhaan Allah. Keridhaan Allah diperoleh melalui implementasi prinsip-prinsip syariah dalam melaksanakan kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis disebut dengan istilah syirkah. Syirkah dalam bahasa Arab secara terminologis berasal dari kata syarikah fil maddi, yashraku fil mudari, syarikah, syirkatan atau syarikatan atau masdar kata dasarnya. Ini menjadi sekutu atau serikat. Kata dasarnya boleh dibaca syirkah, boleh juga dibaca syarikah. Tetapi menurut Al-Zaziri adalah al-fiqh al-majahid al-arba'ah dibaca syirkah lebih fasih atau afsyah. Sedangkan secara etimologis, syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Adapun menurut makna syariat, syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Hukum dan rukun syirkah, hukumnya zaif atau mubah berdasarkan dari hadis Nabi SAW berupa takril atau pengakuan beliau terhadap syirkah pada saat beliau diutus sebagai Nabi. Orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara bersyirkah dan Nabi SAW membenarkannya. Nabi SAW bersabda sebagaimana dituturkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Allah Azza wa Jalla telah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersyirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya. Menurut Abu Dawud, Al-Baihaqi dan Ad-Darqutni, rukun syirkah yang pokok yaitu 3. Pertama, akad ijab kabul yang disebut juga sihat. Yang kedua, dua pihak yang berakat disebut akid. Dan syaratnya harus memiliki kecakapan ahliyah depan tasyaruf pengelolaan hartanya jelas. Yang ketiga, objek akadnya mahal disebut juga ma'qud al-bid yang mencakup pekerjaan atau amal modal mal. Adapun syarat sah akad ada 2, yaitu pertama, objek akadnya merupakan tasyaruf, yaitu aktivitas pengelolaan harta dengan melakukan akad-akad, misalnya akad jual beli. Yang kedua, objek akadnya dapat diwakilkan atau wakalah agar keuntungan syirkahnya menjadi hak bersama di antara para syarik atau mitra usaha kedua belah pihak. Macam-macam syirkah. Menurut An-Nabani, berdasarkan kajian beliau terhadap berbagai hukum syirkah dan dalil-dalilnya, terdapat 5 macam syirkah dalam Islam. Yang pertama, syirkah inan. Syirkah inan, syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi kerja atau amal atau modal. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil al-sunnah dan ijma sahabat. Contoh, syirkah inan, A dan B insinyur teknik sipil. A dan B sepakat menjalankan bisnis properti dengan membangun dan menjual belikan rumah, masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar 500 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam syariat tersebut. Yang kedua, syirkah abdan. Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal mal. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran seperti pekerjaan arsitek atau penulis, ataupun kerja fisik seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu, nelayan dan sebagainya. Oke. Yang ketiga, syirkah mudarabah. Syirkah mudarabah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan satu pihak memberikan kontribusi kerja atau amal, sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal mal. Istilah mudarabah dipakai oleh ulama Iraq, sedangkan ulama Hijaz menyebutkan kiraj. Contoh, A sebagai pemodal, sahib al-mal atau rab al-mal, ya kan, memberikan modalnya sebesar 10 juta kepada si B yang bertindak sebagai pengelola modal atau disebut dengan amil mudarib dalam usaha perdagangan umum, misalnya usaha toko kelontong contohnya. Yang keempat, syirkah wujuh. Syirkah wujuh disebut juga syirkah al-azimam. Sebut syirkah wujuh karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan atau keahlian wujuh. Disebut dengan wujuh. Seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujuh adalah syirkah antara dua belah pihak, misal A dan B yang sama-sama memberikan kontribusi kerja amal dengan pihak ketiga, misalnya si C, yang memberikan kontribusi modal mal. Dalam hal ini, pihak A dan B adalah tokoh masyarakatnya. Syirkah semacam ini menurut An-Nabani termasuk dalam syirkah mudarabah sehingga berlaku ketentuan-ketentuan syirkah mudarabah padanya. Ya. Yang kelima, syirkah mufawaddah. Syirkah mufawaddah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas, yaitu syirkah inan, adnan, mudarabah dan wujuh. Syirkah mufawaddah dalam pengertian ini menurut An-Nabani adalah boleh, sebab setiap jenis syirkah yang sah ketika berdiri sendiri maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis syirkah
yang pertama contoh-contoh bisnis syariah yang real dalam masyarakat seperti apa. Ya, contoh jenis-jenis bisnis kan banyak tuh, bank syariah, lembaga keuangan mikro, syariah asuransi, reksadana, obligasi, ya kan, pegadaian. Sedangkan dalam masyarakat seperti apa realnya dan kenyataan kehidupan kita. Contoh syariahnya banyak tuh bisnisnya, ya kan. Terus contoh-contoh gugatan bisnis syariah sebutkan ada 7. Cukup sekian materi kita tentang bisnis syariah pertemuan ke-14. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.